bergabung di mini kelas pakar di malam hari ini. Kita akan belajar bersama tentang apa itu konsep kompensasi dan benefit, dan termasuk nanti kita akan mengenal konsep bagaimana cara membuat struktur dan skala upah, ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Silvanus Hardianto atau biasa dipanggil Ivan. Saya baru 18 tahun belajar HR dan sampai hari ini juga masih belajar. Jadi nanti kalau misalnya ada Bapak atau Ibu yang juga punya pengalaman apa yang sedang kita bahas nanti, ini silakan juga disampaikan di kolom question and answer ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita saling berbagi begitu. Ya, ini karena waktu kita juga sangat terbatas, jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sesuai gitu ya. Baik, sekarang kita kalau bicara tentang kompensasi dan benefit, ini tujuannya apa sih? Apa sih tujuan kompensasi dan benefit? Yang pertama adalah tentu saja menarik calon pekerja yang kita anggap kompeten. Kompeten itu artinya skills, knowledge, attitude ya, keahlian, pengetahuan, pengalaman dan juga perilakunya sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Nah, itu kita anggap bahwa pekerja tersebut adalah kompeten ya. Dan kompeten ini sebenarnya kalau menurut saya subjektif ya, tentu saja subjektif berdasarkan kebutuhan dari masing-masing organisasi. Nah, yang kedua adalah penghargaan atas kinerja pekerja. Jadi kalau mungkin setiap tahun gitu kan ada salary adjustment. Salary adjustment itu kalau menurut saya besarannya tidak lebih dari 5 sampai 7 atau mungkin sampai 8% dari gaji terakhirnya dia. Dan yang namanya salary adjustment atau penyesuaian gaji itu bisa terjadi setiap tahun. Tapi kalau kenaikan gaji ini yang tidak mesti terjadi setiap tahun gitu ya. Jadi konsepnya berbeda antara penyesuaian gaji dengan kenaikan gaji. Kalau kenaikan gaji itu biasanya besarannya di atas 10% dari gaji terakhirnya dia. Dan kalau terkait dengan penyesuaian gaji biasanya ada kaitannya dengan tingkat inflasi pada saat itu sehingga perlu disesuaikan gitu ya. Yang ketiga, ini menjamin keadilan gaji bagi pekerja. Jadi ada memang di sebuah organisasi itu pasti ada jabatan-jabatan tertentu, ada level-level tertentu yang ini memang sebisa mungkin kita desain gitu ya, yang benar-benar bisa memberikan rasa keadilan bagi pekerja. Tujuannya apa? Tentu saja untuk membuat pekerja tersebut bekerja dengan nyaman sehingga hasil pekerjaannya bisa optimal dan tentu saja akan berpengaruh kepada profit perusahaan, begitu. Yang keempat, mempertahankan pekerja kompeten tadi ya dan mengurangi turnover pekerja. Ini juga menjadi salah satu tujuan konsep dari kompensasi dan benefit itu karena kalau angka gaji yang kita tawarkan kepada pekerja itu masih sangat kompetitif di pasar, di industri yang sama, tentu saja pekerja-pekerja ini akan bisa stay lebih lama bersama kita. Ya, akan bisa bertahan lebih lama dengan kita. Yang perlu dipahami oleh perusahaan adalah kita tidak boleh posesif sama pekerja kita. Nah, ini harus kita pahami nih. Kita nggak boleh posesif sama pekerja kita. Kenapa? Karena perusahaan itu sebenarnya tidak bisa menjamin apakah bisa selalu mengakomodasi seluruh keinginan pekerja. Tidak ada yang bisa menjamin itu, ya. Dan bagi pekerja sebenarnya mereka juga selalu berpikir bahwa apa yang mereka hadapi, alami dan dapati saat ini di perusahaan tentu saja bisa jadi akan berubah ketika mereka punya pengharapan dan hal-hal lain yang mereka impikan. Selama perusahaan masih bisa mengakomodasi itu, mereka kemungkinan akan bertahan lebih lama. Tapi ketika perusahaan tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan, bisa jadi mereka akan
meninggalkan perusahaan. Dan ini sesuatu hal yang sangat menurut saya sesuatu hal yang sangat wajar sekali gitu loh. Yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah membuat pekerjanya bertahan lebih lama, bukan bertahan selamanya. Karena dari sisi perusahaan sendiri tidak bisa menjamin bahwa perusahaan atau bisnis ini akan tetap ada sampai 20-50 tahun lagi ke depan. Tidak ada yang bisa menjamin itu, kecuali kalau memang perusahaannya juga sudah sangat mapan saat ini, begitu ya. Nah, yang kelima tentu saja pengendalian biaya. Jadi kita pasti sudah paham bahwa yang namanya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, investasi terbesar setiap tahun itu biasanya belanja pegawai atau payroll ya. Jadi untuk pembayaran gaji itu biasanya bisa sampai 30-40% dari total operasional perusahaan. Nah, itu yang kelima, yang keenam adalah tentu saja dalam rangka mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, tentu saja ya. Jadi ini tujuan konsep dari compensation and benefit ya. Jadi yang pertama ada menarik calon pekerja yang kompeten, yang kedua penghargaan atas kinerja pekerja, yang ketiga menjamin keadilan, yang keempat mempertahankan pekerja yang kompeten, juga bisa menekan turnover pekerja. Lalu yang kelima pengendalian biaya, dan keenam adalah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Nah, sekarang apa saja sih yang termasuk komponen dari kompensasi? Yang pertama ada gaji pokok, ya, gaji pokok atau base salary atau basic salary, sama itu istilahnya. Yang kedua ada tunjangan. Nah, tunjangan ini ada dua. Ada tunjangan tetap, ada tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap ini adalah tunjangan yang angkanya selalu sama diberikan oleh perusahaan kepada pekerja setiap bulan. Jadi tidak berubah, tidak berdasarkan kehadiran, tidak berdasarkan hal apapun. Jumlahnya fix sama setiap bulan yang akan diterima oleh pekerjanya. Sementara kalau tunjangan tidak tetap, itu tunjangan yang jumlahnya bisa jadi berubah setiap bulan. Mungkin ada tunjangan kehadiran, ada tunjangan transport ya yang memang selalu berinteraksi dengan kehadirannya. Kalau dia nggak hadir nggak akan dapat itu gitu ya. Termasuk juga mungkin ada tunjangan makan dan seterusnya. Jadi tunjangan-tunjangan yang memang berdasarkan kehadiran. Ini bisa bisa dikategorikan sebagai tunjangan tidak tetap ya. Lalu ada komisi, ini juga masuk komponen kompensasi, ada upah lembur ya, ada THR, bonus atau profit sharing, lalu ada stock option, mungkin ada perusahaan yang memberikan opsi saham gitu ya. Lalu ada biaya perjalanan dinas, entah itu bentuknya per diem atau reimbursement, itu termasuk dari kompensasi. Lalu ada juga hal-hal yang termasuk benefit. Jadi ada kompensasi, ada benefit. Yang termasuk benefit itu apa saja? Yang pertama, asuransi. Semua bentuk asuransi itu masuknya benefit ya, manfaat. Lalu ada BPJS Ketenagakerjaan atau sekarang mereka menyebut dirinya BP Jam Sostek ya. Lalu ada BPJS Kesehatan. Dulu namanya ini, kalau yang ketenagakerjaan namanya Jam Sostek, lalu berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, lalu mereka berubah lagi menjadi BP Jam Sostek namanya ya. Nah, hak cuti tahunan. Untuk hak cuti tahunan ini perlu dipahami juga bahwa hak cuti tahunan itu liability buat perusahaan. Jadi hutang perusahaan kepada pekerja. Jadi kalau hak cuti setahunnya adalah 12 hari, artinya harga cuti 12 hari selama setahun itu adalah rate per harinya pekerja dikali 12. Dan ini harus dibayarkan oleh perusahaan. Makanya kalau ada pekerja yang resign atau di PHK, itu jika ada hak cutinya yang belum gugur dan masih berlaku, itu harus diuangkan. Ya, atau silakan mereka ambil dan dihabiskan. Jadi mereka bisa keluar lebih awal gitu ya. Nah, kalau untuk yang kalau khusus untuk yang PHK tetap harus diuangkan. Selanjutnya ada hak cuti khusus, ini yang diatur oleh undang-undang tentu saja, kayak misalnya
menikah, anak-anak hitan atau dibaptis ya, ada yang meninggal di rumah gitu, ada orang tua yang meninggal. Ini semuanya yang hak cuti khusus yang diatur oleh undang-undang ini juga masuknya di benefit. Lalu ada skema pensiun, kalau mungkin ada perusahaan Bapak Ibu yang menggunakan DPLK ya, dana pensiun lembaga keuangan dari pihak ketiga, ini juga masuk ke benefit. Lalu ada juga tax benefit, mungkin ada perusahaan Bapak Ibu yang pajak penghasilannya ini ditanggung oleh perusahaan ya. Ini masuk juga ke dalam komponen benefit. Nah, ini contoh perhitungan untuk BP Jam Sostek. Jadi ada kontribusi perusahaan, ada kontribusi pekerja. Jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Jadi perhitungannya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya yakin juga sudah pada hafal ini. Ini hanya penyegaran saja. Dan dasar perhitungannya adalah gaji pokok plus tunjangan tetap, bukan tunjangan tidak tetap ya. Jadi dasar perhitungannya adalah gaji pokok plus tunjangan tetap. Tapi jika komponen gajinya cuma ada gaji pokok, ya sudah berarti gaji pokok saja. Jadi untuk jaminan kematian, perusahaan itu membayarkan 0,3% dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Untuk jaminan kecelakaan kerja yang tertinggi adalah 1,74, ini bergantung dari industrinya. Biasanya ini yang paling tinggi, yang risikonya dianggap tinggi juga. Contohnya kayak pertambangan gitu ya, di oil and gas itu komponen JKK-nya 1,74% dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Untuk JHT, komponen kontribusi dari perusahaan 3,7%, sedangkan dari pekerja 2%. Nah, untuk jaminan pensiun, dasar perhitungannya adalah 2% dari gaji pokok plus tunjangan tetap, tapi kalau angkanya di atas ini, ya misalnya gajinya 9 juta, jadi yang dihitung adalah 2% dari 8,939700 ini, bukan 2% dari 9 juta. Gitu ya. Untuk yang kontribusi pekerjanya 1% dari gaji pokok plus tunjangan tetap dengan maksimalnya 8,939700. Gampang ya. Nah, untuk yang BPJS Kesehatan ini sama, dasar perhitungannya adalah gaji pokok plus tunjangan tetap, 4% kontribusi perusahaan, 1% kontribusi pekerja. Dasar perhitungannya itu ada maksimalnya juga, cap-nya. Jadi kalau gajinya 13 juta, maksimalnya adalah 4% dari 12 juta, bukan 4% dari 13 juta. Sama, yang kontribusi pekerjanya adalah 1% dari 12 juta, bukan 1% dari 13 juta. Kalau gajinya 13 juta. Kalau masih di bawah 12 juta, tetap mengikuti gaji pokok plus tunjangan tetap. Tapi ada minimalnya. Minimalnya adalah UMP, upah minimum provinsi, atau UMK, upah minimum kota atau kabupaten di lokasi kantor berada. Saya juga perlu sampaikan bahwa jangan lagi kita menggunakan istilah UMR, upah minimum regional, karena istilah UMR itu sudah tidak digunakan sejak tahun 2000. Ya, sejak tahun 2000. Ya, sejak tahun 2000 sudah tidak digunakan. Itu ada keputusan Menteri nomor 226 kalau nggak salah tahun 2000, bahwa istilah UMR sudah tidak digunakan, digantikan dengan UMP, ya, upah minimum provinsi. Itu tentang BPJS Kesehatan ya, sebelumnya BP Jam Sostek. Selanjutnya tunjangan hari raya. Nah, untuk tunjangan hari raya ini dasar aturannya ada Permenaker Trans nomor 6 tahun 2016. Nanti silakan Bapak Ibu googling tentang hal ini. Di sana disebutkan bahwa semua pekerja, tidak peduli apakah dia PKWT atau dia PKWTT. PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu, atau yang awam disebut kontrak. Yang PKWTT adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau yang awam biasa sebut permanen. Padahal dua-duanya pakai kontrak. Jadi dua-duanya pegawai kontrak ya. Banyak kita salah terminologi untuk hal ini. Yang benar adalah PKWT dan PKWTT. PKWTT dengan PKWTT
PKWT dan PKWTT bedanya cuman kalau PKWT sudah ketahuan selesainya kapan. Kalau PKWTT belum ketahuan selesainya kapan. Itu aja yang bikin beda, ya. Nah, termasuk juga kalau dia pegawai part-time atau full-time yang sudah bekerja selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus berhak atas THR. Ya, ini yang harus kita ingat nih, semua pekerja, mau dia PKWT atau dia PKWTT, mau part-time atau full-time, freelance itu juga berhak atas THR. Kalau dia sudah bekerja selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus, ya. Freelance ini masuknya PKWT, ya. Pekerja harian itu masuknya PKWT. Ya, jadi berhak atas pembayaran THR. Selanjutnya diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja. Biasanya tapi banyak yang mengikuti kalau Idul Fitri yang agama lain juga ikutkan dibayarkan THR-nya di sana gitu. Ada juga perusahaan yang benar-benar mengikuti ya udah yang Lebaran dibayarkannya menjelang Lebaran, kalau yang Natalan dibayarkan menjelang Natalan, dan yang agama lain juga dibayarkan menjelang agama lain gitu ya. Nah, dasar perhitungan THR itu sama kayak tadi dasar perhitungan untuk BP Jam Sostek dan juga BPJS Kesehatan adalah gaji pokok plus tunjangan tetap. Kalau memang komponennya ada gaji pokok dan tunjangan tetap. Tapi kalau komponen gajinya hanya gaji pokok, ya hanya gaji pokok saja. Begitu ya. Itu tentang THR, semoga bisa dipahami. Lalu kita masuk ke struktur dan skala gaji. Ini juga ada dasar hukumnya Permenaker nomor 1 tahun 2017 bahwa semua perusahaan, ya, setiap perusahaan itu wajib menyusun struktur dan skala upah berdasarkan jabatan, golongan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi masing-masing karyawan. Ini ada perintahnya seperti ini, dan ada sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menyusun struktur dan skala upah. Kenapa sih negara mengatur ini? Tujuannya adalah salah satunya agar perusahaan itu punya skala yang jelas. Jadi ada level jabatan. Harapannya apa kalau ada level jabatan? Ada tingkatan karir yang akan terjadi di dalam perusahaan tersebut. Salah satunya itu. Yang kedua, agar perusahaan juga bisa transparan kepada pekerjanya terkait dengan skala upah yang ada gitu. Kalau sudah transparan, harapannya nanti akan terjadi hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pekerja. Kalau sudah terjadi hubungan yang harmonis, tidak ada kecurigaan, saling percaya, sehingga pekerjanya bisa bekerja lebih optimum. Kalau pekerjanya bisa lebih optimum, harapannya akan berdampak kepada pencapaian perusahaan juga gitu. Tujuannya itu, kenapa akhirnya negara memaksa perusahaan untuk membuat struktur atau skala upah gitu ya. Ini dasar hukumnya. Nanti silakan Bapak Ibu cari Permenaker nomor 1 tahun 2017. Ya. Nah, ini ada ada aturan juga terkait dengan komponen upah. Jadi apabila komponen upahnya terdiri gaji pokok dan tunjangan tetap, maka besaran upah pokoknya atau basic salary-nya itu tidak boleh lebih dari 75%. Jadi kalau misalnya gajinya 10 juta dan komponennya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap, berarti gaji pokoknya 7,5 juta, tunjangan tetapnya 2,5 juta. Jadi aturannya demikian. Ini ada di Undang-Undang 13 2003 pasal 94 dan juga ada di PP 36 kalau saya tidak salah terkait dengan upah tahun 2021. Ya. Nah, dalam rangka membuat struktur dan skala upah yang biasa dilakukan, ini kita mesti punya yang namanya job description dulu. Untuk bisa punya job description, biasanya kita akan melakukan job evaluasinya dulu, ya. Jadi ini yang paling umum dilakukan kalau kita mau melakukan job evaluasi pakai metode HAY system. HAY-nya itu tulisannya HAY ya. Bapak Ibu kalau googling HAY itu HAY system, HAY job evaluation akan keluar modelnya seperti ini. Dan mereka membagi dua, jadi ada job content, ada job context.
Job content ini terdiri dari ada know-how, ini untuk inputnya, ada problem solving, ini pada saat prosesnya, ada accountability, ini untuk outputnya. Jadi dari masing-masing posisi itu pasti ada skor-skor untuk know-how-nya, misalnya level kompetensinya seperti apa, terkait dengan hal teknis, terkait dengan non teknis, ya. Termasuk ini yang problem solvingnya, apa kemampuannya bagaimana. Semakin tinggi level jabatan, skor ini semakin besar. Accountability-nya juga, apakah posisi ini memiliki otoritas yang berpengaruh kepada pengambilan keputusan, dan semakin strategis keputusannya biasanya juga akan semakin tinggi skornya. Terkait dengan job konteks ini adalah lebih banyak mengukur kira-kira bagaimana working condition-nya, apakah indoor, apakah outdoor. Kalau outdoor itu biasanya skornya lebih tinggi karena dianggap lebih sulit gitu ya. Kalau yang indoor dianggap tidak lebih sulit karena biasanya lebih kondusif, suasana di ininya ya, di ruangannya gitu ya. Lalu terkait juga tekanan-tekanan di dalam mengerjakan hal tersebut. Jadi yang di indoor sama yang di outdoor itu dianggap outdoor itu lebih sulit gitu. Di lapangan lebih sulit karena akan selalu bertemu dengan hal-hal yang uh, di luar pekerjaan tapi masih ada relevansinya dengan output pekerjaannya begitu. Ini yang kemudian semakin tinggi skornya akan semakin tinggi kompensasi atas posisi tersebut. Makanya kalau di Hay itu ada yang namanya compensable factor. Ya, silakan kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau melakukan job evaluasi menggunakan Hay method ya, atau juga pakai yang Mercer itu juga ada, atau pakai Watson itu juga ada. Silakan mana saja yang paling nyaman buat Bapak Ibu. Itu kalau mau diikuti bisa, atau Bapak Ibu juga silakan punya atau membuat metode sendiri, itu boleh-boleh saja. Disesuaikan dengan kondisi pekerjaan di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Ini kan teori-teori yang memang sudah ada gitu ya terkait dengan job evaluasi. Tapi kalau Bapak Ibu di kantornya mau membuat evaluasi dengan metode sendiri juga boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja mau menggabungkan metodenya Hay sama Mercer digabung, mau tetap ada working condition-nya, itu silakan aja. Yang terpenting adalah ini benar-benar memang bisa mencerminkan situasi dan juga sesuai dengan fakta tentu saja pekerjaan yang sedang kita evaluasi. Ingat, pada saat kita mengerjakan job evaluasi, yang dievaluasi itu pekerjaannya ya, bukan orang yang menjabat pekerjaan itu. Ini kadang-kadang suka bias ini, yang ditanya hal-hal tertentu, tapi lebih kepada orangnya, orang yang duduk di posisi itu, ya. Ini terkait dengan job evaluasi. Nanti Bapak Ibu silakan googling lebih jauh tentang ini kalau misalnya mau dilakukan. Dari sini kemudian akan dikeluarkan sebuah dokumen namanya job evaluasi, job description, ya, uraian pekerjaan, bahwa misalnya ada pekerjaan finance staff misalnya. Dia know-how-nya apa aja ya, maksudnya tujuan dari pekerjaan ini apa, misalnya membantu administrasi terkait dengan keuangan perusahaan. Tanggung jawab kerjanya itu apa saja, misalnya pencatatan, cash flow, lalu termasuk juga account receivable dan seterusnya misalnya ya, termasuk juga kualifikasinya untuk orang yang bisa duduk di posisi ini bagaimana, misalnya lulusan minimal S1, lalu pengalamannya 0 sampai 2 tahun misalnya, memiliki kemampuan analytical yang baik, memiliki perilaku yang teliti, dan seterusnya. Itu silakan Bapak Ibu tentukan saja sesuai dengan harapan Bapak Ibu di perusahaannya. Termasuk juga kalau kita mau adopsi yang working condition, pekerjaannya akan selalu banyak lebih sering di dalam kantor ya, atau kalau sekarang malah dari rumah gitu ya. Lalu terkait juga harus di kualifikasinya bisa ditambahkan juga harus memahami sistem finance gitu ya,
mampu mengoperasikan Microsoft Office, seperti itu. Itu yang akan dituangkan di dalam job description-nya. Nah, kalau kita sudah punya komponen-komponen ini, sudah punya sudah punya daftar jabatan-jabatan yang ada di perusahaan kita, sudah punya job desk-nya dengan baik, itu akan sangat memudahkan pada saat kita mau membuat skala upahnya, ya. Jadi kalau mau membuat skala upah, yang pertama kali kita tentukan adalah level jabatannya, nama jabatannya apa saja. Nah, kalau udah punya dua ini, lalu tinggal kita tentukan juga kita mau komponen gajinya ini terdiri gaji pokok saja atau gaji pokok plus tunjangan tetap. Nah, ini harus kita juga definisikan. Kalau mau pakai gaji pokok saja, itu nggak masalah. Mau pakai gaji pokok plus tunjangan tetap, nggak masalah juga. Ya, silakan disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi di perusahaan Bapak Ibu saja, termasuk kemampuan perusahaan. Ya, itu jangan sampai lupa tuh. Ya, oke. Selanjutnya, saya akan kasih contoh bagaimana cara kita membuat skala upah yang sangat sederhana, tapi menurut saya ya ujungnya akan seperti ini kok. Ya, ini kelihatan ya, semoga ya. Sudah kelihatan kah? Sudah ya. Nah, contohnya ada begini misalnya Bapak Ibu. Ini ada job family. Job family misalnya grup di organisasi kita. Ini ada finance misalnya. Ya. Lalu kita sudah tentukan golongan jabatannya ada 8 dari satu ini jabatannya non staff, yang kedua jabatannya staff, yang ketiga senior staff, yang keempat supervisor, yang kelima senior supervisor, yang keenam manager, yang ketujuh senior manager, yang kedelapan general manager. Ini semuanya silakan Bapak Ibu tentukan sendiri. Ini nggak ada hal yang baku. Mau penamaannya apapun silakan Bapak Ibu tentukan. Tapi umumnya kira-kira seperti ini, ya. Umumnya seperti ini. Nah, di sini ada rentang. Rentang ini apa? Persentase atas kenaikan dari yang minimum ke maksimum. Jadi untuk membuat sebuah skala upah yang sebenarnya yang kita akan tentukan itu midpoint-nya berapa itu nanti. Ya, jadi metodenya tuh ada dua. Biasanya pakai yang metode trend atau metode yang progresif. Yang progresif itu biasanya semakin tinggi level, semakin tinggi juga di midpoint-nya. Tapi kalau yang trend itu kenaikannya biasanya proporsional. Yang umum di perusahaan-perusahaan lakukan adalah menggunakan yang progresif justru gitu ya. Ini sebagai contohnya ada non staff, ini misalnya gaji minimumnya adalah 4,416186. Ini adalah UMP DKI tahun 2021 ya Bapak Ibu. Nah, di midpoint-nya ini ada rumus. Rumusnya ini Bapak Ibu. Jadi minimum ditambah maksimum dibagi 2. Ini rumusnya nih. Ya. Rumusnya itu angka minimum ditambah angka maksimum dibagi 2. Yang angka maksimum ini juga ada rumusnya. Rumusnya apa? Ini dikali rentang ini ya, dikali range-nya, ini dikali ini, lalu ditambah ini. Ini dikali ini, minimum dikali rentang ditambah minimum. Nih lihat rumusnya. Ya, E6 dikali D6 ditambah E6. Nah, inilah yang akan kita tentukan rentangnya, persentasinya, jarak dari minimum ke maksimumnya ini yang kita tentukan. Ini dalam persentase. Ya. Misalnya kita kita mau mulai dari 20% aja dulu deh. Kita ketik sini 20. Lihat perubahannya tuh. Ya. Angka paling kecilnya adalah 4,4, maksimumnya 5,2. Tengah-tengahnya 4,857. Ini untuk level non-staff. Ini makanya harus ada definisinya nih. Definisinya disesuaikan dengan tadi di job desk-nya. Ya. Misalnya job description untuk jabatan non-staff finance. Dia apa? Kualifikasinya tadi misalnya minimal D3, pengalamannya 0 sampai 3 tahun misalnya. Memiliki kemampuan apa saja.
Nah, lalu yang staff, misalnya dia minimal D3 pengalamannya 3 sampai 5 tahun atau S1 pengalaman misalnya 2 sampai 4 tahun. Silakan Bapak Ibu tentukan sendiri untuk definisinya. Tapi harus disesuaikan dengan job description-nya nanti, ya. Karena ini tidak ada yang baku Bapak Ibu, ya. Tidak ada yang harus begitu, itu nggak ada. Semuanya disesuaikan dengan kondisi sesuai fakta yang ada di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Makanya tadi kalau sudah dilakukan sebelumnya untuk job evaluasi, kan ada ukuran-ukuran tadi. Kita mau misalnya apa? Tentang kompetensinya, tentang working condition-nya, sehingga ada muncul skornya gitu ya. Nah, ini levelnya ini pun nggak harus 8, Bapak Ibu cuma 4 gitu misalnya, boleh-boleh aja. Misalnya staff, asisten manajer, manajer, dan senior manajer misalnya udah. Atau non-staff, staff, manajer, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Mungkin saat ini di perusahaan Bapak Ibu masih seperti itu, ya. Ya, tapi kalau seperti itu yang terjadi, ininya harus digedein nanti, kalau ini cuma pendek. Karena kalau enggak, nanti orang yang dari sini cepat naik ke sini, mau nggak mau, ya. Nah, sekarang karena kita menggunakan metode yang progresif, jadi kalau di sininya maksimumnya untuk posisi non-staff 5,299, di sini bisa kita langsung tuliskan misalnya 5.300.000. Nah, ini tetap sama 20%. Jadi untuk level staff gajinya dimulai dari 5,3 sampai 6,3 misalnya. Tengah-tengahnya ada di sini. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat mau rekrut misalnya finance staff, ini adalah besaran gaji yang ditawarkan. Ruang negosiasinya akan ada di sini, dimulai dari 5,3 sampai 6,360 ya. Ini bergantung dari tadi kualifikasinya, mana dicari kandidat yang kualifikasinya sesuai dengan definisi yang sudah kita tentukan di dalam job description tadi. Kebayang ya? Nah, misalnya juga artinya kalau yang di sini maksimalnya 6,3, 60, mungkin di sini kita tuliskan 6,4 misalnya. Ya, di sini juga tetap sama 20%. Jadi untuk level senior staff di perusahaan ini gajinya dimulai dari 6,4 sampai 7,6 dan seterusnya. Berarti di sini mungkin sekitar berapa? Langsung aja 7, misalnya 7,7. Nah, misalnya ya, di sini juga 20%. Di sini berarti 9, misalnya 2 juta 50.000 misalnya. Ini tetap 20% ya. Lalu di sini manajer itu berarti dimulai dari 11.150.000 misalnya. Di sininya masih 20%. Ya, di sini berarti 13.400 misalnya. Sininya 20% juga. Di sini berarti 16.100.000 misalnya. Di sini 20%. Kira-kira begini gampangnya Bapak Ibu. Kalau misalnya mau diberikan tunjangan jabatan dimulai dari sini, misalnya ini dapat tunjangan jabatannya 200.000, ya di sini 300.000, di sini 400.000, di sini 500.000, di sini 600.000. Misalnya, ini misalnya aja. Silakan. Kira-kira komponennya akan seperti ini. Lalu Bapak Ibu siapkan juga untuk job family yang lain, misalnya HR, lalu ada production. Mungkin bisa minimumnya akan berbeda tergantung dari angka yang ada saat ini untuk di posisi itu berapa gitu ya. Ini kalau 20.000, kalau dia 30.000 akan berubah angkanya di sini, lihat tuh. Berarti di sini juga akan naik lagi dan semuanya di sini harus sama 30.000, 30%. Gitu. Bayang ya. Di sininya berarti 5,750 misalnya. Gitu ya. Ini kalau kita menggunakan metodenya progresif seperti ini. Jadi midpoint-nya semakin tinggi level, ya semakin tinggi dia. Dari 4,8 sampai ke 1771. Gitu. Ini cara
sederhana kalau kita mau membuat skala upah Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, ini silakan disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu di kantornya bagaimana ya untuk menentukan angka-angka ini. Dan sekarang kan mungkin sudah punya siapa digaji berapa dan mungkin saat ini Bapak Ibu belum punya level jabatan yang jelas gitu ya. Nah, mau nggak mau nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menerapkan ini, ada beberapa orang pekerja Bapak Ibu yang kemudian akan terpaksa disesuaikan angkanya biar masuk ke rentang gaji yang ada. Memang di situ aja pertama kali sih ada yang dinaikin pasti tentu saja. Kalau dia memang dia levelnya staff tapi angkanya udah 6,4. Oh, berarti dia masuk ke level senior staff gitu. Ada yang naik jabatan, ada yang memang angkanya dinaikin gitu ya. Karena demi sesuai dengan skala upah yang kita punya. Jadi pada saat kita melakukan interview rekrutmen nanti, pada saat kita offering kandidat, kita selalu akan bermain di sini. Misalnya kita mau mencari kandidat seorang general manager misalnya. Ya angkanya akan berkisar kita tawarkan dari sini sampai sini untuk basic salary-nya. Kan ada tunjangan jabatannya segini gitu. Kebayang ya? Gitu aja sih sebenarnya secara sederhana kalau membuat skala upah. Yang terpenting adalah kita tentukan dulu di minimumnya ini berapa, lalu midpoint-nya ini rumusnya adalah minimum ditambah maksimum dibagi 2. Ya. Untuk rumus yang ada di maksimum ini adalah minimum dikali rentang ditambah minimumnya ini. Gitu. Gampang ya? Gampang. Lain tinggal diganti aja di sininya, misalnya HR, lalu ada lagi misalnya apa gitu ya, GA, kalau memang ada family-nya, lalu ada production, silakan aja gitu. Ininya levelnya sama. Jadi di sini nanti ada production staff, production senior staff, berarti dia level 3. Production senior supervisor, berarti dia levelnya 5 gitu ya. Gampang ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini udah. Saya pelaku bisnis ingin mempunyai karyawan. Selamat Pak, semoga segera dapat karyawannya ya dan semoga lancar. Penyesuaian UMK untuk lulusan SMK biasanya di atas 6%, namun penyesuaian upah untuk lulusan S1 berdasarkan inflasi sekitar 1-2%. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakadilan perlakuan penyesuaian upah antara lulusan SMK dengan lulusan S1. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Yang pertama itu tadi, harus kita definisikan dengan jelas. Si lulusan SMK ini berarti dia masuknya di mana nih saat ini? Dia judul jabatannya apa? Kita harus bikin golongannya dulu, level jabatannya kita bikin dulu ya. Kita bikin level jabatan, lalu kita bikin penamaan jabatannya. Kalau memang harus dirapihin gitu. Bisa jadi nanti yang memang si SMK ini dia akan ada di rentang non staff sampai di staff. Sementara yang lulusan S1 akan langsung masuk bisa di staff atau di senior staff gitu. Ininya yang harus kita definisikan dengan jelas. Non staff itu apa? Misalnya dengan kasus Bapak lulusan SMK, minimal lulusan SMK pengalamannya 0 sampai 3 tahun misalnya. Dia masuknya di rentang non staff. Nanti kalau si non staff ini dia usia kerjanya sudah 4 tahun, kemungkinan dia akan pindah ke staff nanti. Gitu. Di staff ini bisa aja nanti kualifikasinya adalah minimal misalnya SMK, tapi pengalamannya 4 tahun minimal, ya, atau lebih, atau D3 pengalamannya 2 tahun misalnya, atau S1 pengalamannya 0 sampai 1 tahun misalnya. Itu kalau kita mau bikin kualifikasi pendidikan dan pengalaman. Kebayang ya? Caranya begitu. Jadi mau nggak mau memang harus ada orang yang posisinya dirubah, jabatannya dirubah, disesuaikan, dan golongannya juga disesuaikan. Atau ya atau gajinya yang disesuaikan. Mau nggak mau seperti itu. Ya. Lalu ada lagi, untuk insentif kinerja apakah termasuk tunjangan tetap? Tidak.
biasanya insentif kinerja kan bergantung pada bulan itu dia kinerjanya bagaimana gitu ya kalau nggak salah ya. Artinya kan bisa fluktuatif tuh. Itu tidak termasuk tunjangan tetap, tapi masuknya tunjangan tidak tetap. Begitu ya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan, bagaimana pendapat Bapak tentang atasan atau perusahaan yang melarang karyawannya izin tidak masuk kerja karena sakit? Apakah ada peraturan yang dilanggar jika atasan perusahaan melakukan hal tersebut? Tentu saja melanggar aturan. Apabila pekerja sakit, ya itu pekerja bisa bisa punya hak untuk istirahat gitu ya. Apalagi kondisi saat ini lagi pandemi, lagi ada yang sakit itu bahaya banget kalau bisa menularkan ya. Nah, saran saya Bapak silakan baca-baca lagi undang-undang ketenagakerjaan terkait, lalu kasih lihat sama perusahaannya baik-baik, Pak. Ini loh, pekerja itu punya hak apabila sakit tetap diizinkan untuk bisa istirahat dulu. Kalau di saya dulu, saya bikin kebijakan kalau sakitnya cuman kalau flu itu dia harus istirahat ya, karena flu itu gampang banget nyebar. Kalau dia misalnya sakit perut apa segala macam, saya biasanya coba dulu sampai setengah hari. Kalau bisa setelah itu beres, silakan datang ke kantor. Kecuali dia sakitnya hari Jumat dan hari Senin, ya. Kalau dia sakitnya hari Jumat dan hari Senin, itu harus dengan surat dokter, ya. Tapi kalau terbukti dia main-main dengan surat dokternya, PHK. Di kami kayak begitu dulu. Dia bohong berarti. Bohong di kami itu fatal akibatnya kalau terbukti ya. Kalau dia sakitnya di hari Jumat dan hari Senin itu kan mau ngelempengin weekend. Ya. Jadi harus dengan surat dokter. Kalau sakitnya lebih dari 2 hari itu juga harus dengan surat dokter, ya. Itu yang dulu kami lakukan. Yang jelas hak pekerja untuk dia ya sakit, siapa yang mau sakit sih, tapi pekerjanya juga harus benar, harus jujur, jangan males tapi ngakunya sakit gitu ya. Kalau males ya bilang aja cuti gitu. Rentang yang umum berapa persen? Besar kecilnya persentase tentang rentang efeknya apa? Ini kalau yang umum, kalau kita mau pakai metode Hay itu pernah dimulai dari persentil 40, 50, 60. Kalau ini 50 akan gede banget. Treng. Kalau memang perusahaan Bapak Ibu kuat, silakan saja, nggak ada masalah. Ya, itu yang tadi makanya saya sampaikan. Ini silakan disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu perusahaannya bagaimana. Ya, ada kalau misalnya perusahaan yang pakai persentil 90 bahkan, coba tuh. Ya, ada yang persentil 75. Nah, ini makanya, ini tinggal disesuaikan aja. Dia berarti dari staff di sininya. Kalau memang Bapak Ibu saat ini tidak ada pekerja yang golongan non-staff gitu ya. Ini silakan sesuaikan kemampuan di perusahaan Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang begini, best practice itu bisa dijadikan referensi, tapi best practice itu belum tentu best fit di perusahaan kita. Jadi makanya tadi juga saya sampaikan, silakan kalau Bapak Ibu mau membuat metode sendiri gitu ya terkait dengan job evaluasi, terkait juga dengan pembuatan skala upah ini. Yang terpenting adalah kita harus punya dokumen ini sehingga kita patuh kepada aturan yang tadi tuh loh, Permenaker Trans ya, terkait dengan itu tadi nomor 1 tahun 2017 tuh ya. Bahwa setiap perusahaan harus punya struktur skala upah. Apa dasar perusahaan dalam menentukan rentang? Mana yang lebih baik, rentang besar atau rentang kecil? Dasar perusahaan adalah kemampuan. Tadi saya barusan udah kasih contoh ya, bukan baik atau tidak baik di sini, bukan baik atau tidak baik, karena kalau ini digedain, coba lihat tuh, dampaknya signifikan di sininya. Kalau perusahaan Bapak Ibu mampu, sikat, nggak ada masalah, ya. Dan yang terpenting adalah ini harus konsisten nanti kalau sudah dibuat, harus konsisten, kita tetap mengacunya ke sini nanti setiap pekerja kita. Setiap ada karyawan baru, mengacunya di sini. Gitu ya. Ini ada lagi. Saya pernah lihat skala upah dengan di satu golongan dibagi lagi Q1 sampai Q4. Apakah bedanya dengan yang tadi dicontohkan? Bebas mau pakai gimana mau ada Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q16, silakan. Ada yang di sininya golongannya sampai 16 juga ada. Monggo, bebas.
Itu semuanya tergantung dari kebijakan perusahaan, ya. Jadi yang terpenting adalah apakah perusahaan mampu mengakomodasi angka-angka yang ada di sini sesuai dengan faktanya. Itu aja yang harus dipertimbangkan, ya. Lalu ada lagi midpoint jika tidak menggunakan UMP diambil data dari mana ya? Maksudnya apa? UMP-nya dari sini nih, bukan dari midpoint, dari minimumnya. Aturannya kan paling kecil minimal UMP kalau dia perusahaannya di atas UM ya kan UMKM, usaha kecil, mikro dan kecil. Kalau usaha mikro dan kecil menurut Undang-Undang Cipta Kerja ya dan penjelasannya bahwa untuk perusahaan masih golongan mikro dan kecil itu boleh dibayar di bawah UMP atau UMK. Tapi kalau kita golongannya masuk di atas usaha kecil ya, itu wajib membayar pekerja paling rendah adalah sesuai dengan UMP atau UMK gitu ya. Bagaimana kalau gaji terakhir kandidat melebihi range upah yang ada di perusahaan? Sebaiknya bagaimana? Ya sesuaikan aja jabatannya. Gampangnya kan begitu. Sesuaikan aja jabatannya. Mungkin kita lagi carinya level staff sebenarnya, tapi dia gajinya udah di atas tuh. Jangan ininya yang kita rusak. Dianya kita naikin jabatannya. Oh, berarti dia misalnya saat ini angkanya udah 6,5 gajinya. Ya udah, kita mau tawarin dia gajinya 7 juta misalnya. Berarti dia masuknya di level senior staff. Gitu. Yang kita sesuaikan di sininya, jangan di sininya. Kalau kita sesuaikan di sininya jadi berantakan nanti angka-angka ini. Ya. Semoga bisa dipahami. Itulah kenapa pada saat kita mau merekrut orang ya, benar-benar kualifikasinya harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan juga. Jangan sampai kita bikin kualifikasi Superman, tapi kita bayarnya pakai kacang. Yang nggak akan dapat si Superman itu ya. Dapatnya, makanya ada istilah, if you pay peanut, you will get monkey gitu. Ya, jadi sesuaikan dengan kemampuan kita juga pada saat kita membuat kualifikasi lowongan pekerjaan gitu. Jangan mintanya kualifikasinya ada 10 gitu ya. Tapi daya kita dalam memberikan gaji nggak nyampe segitu di angka di pasar. Hati-hati itu. Kalau kebiasaan saya, pada saat saya membuat informasi lowongan pekerjaan, itu biasanya saya akan langsung cantumkan gaji yang akan diterima untuk posisi itu. Misalnya, dibutuhkan staff production, pengalamannya minimal lulusan S1, pengalaman 2 tahun. Lalu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Gajinya adalah misalnya 5,8 juta misalnya. Itu saya sebutin. Kenapa? Biar orang-orang yang nanti yang apply udah tahu angkanya segitu dan hanya orang yang mau dengan angka segitu yang akan apply. Itu akan menjadi filter di depan juga gitu. Sehingga kita nggak repot-repot lagi untuk negosiasi macam-macam. Itu kalau saya ya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan aja dengan apa di perusahaannya selama ini bagaimana. Kalau saya merasa itu sangat membantu sekali. Jadi hanya orang-orang yang mau bergabung dengan angka segitu yang akan apply. Gitu. Jadi kita tidak akan merusak angka yang sudah kita bikin di sini. Gitu ya. Pada saat pertama membuat penyesuaian gaji dengan posisi, jika ada staf lama yang mungkin range gajinya di manajer, bagaimana adjust-nya sedangkan dia belum kompeten jadi manajer. Nggak ada cara lain paksa dia belajar untuk jadi manajer. Kan ada keterangannya untuk jadi manajer, apa kualifikasinya, apa tanggung jawab kerjanya, paksa dia untuk jadi manajer. Itu sih kalau saya ya, kecuali memang angkanya di sini kita sesuaikan, artinya di sini juga harus disesuaikan. Silakan, kemampuan perusahaan saat ini bagaimana? Kita bisa sesuai memaksa dia. Mana yang lebih dianggap lebih mudah dan lebih efektif gitu ya. Kita paksa orang ini untuk menduduki posisi yang semestinya karena angkanya ada di situ, atau angkanya yang kemudian kita sesuaikan gitu ya. Ininya kalau perlu level golongannya kita tambahin lebih panjang gitu ya.
jabatannya kita panjangin lagi. Misalnya di sini ada non-staff, ada uh, ada junior staff, staff, senior staff. Lalu ada junior supervisor, ada supervisor, senior supervisor. Jadi lebih panjang lagi gitu loh. Ya, itu silakan saja mau dibikin seperti itu. Nah, lalu ada lagi, apakah perusahaan organisasi harus membayarkan hak cuti? Oh iya, tentu saja. Peraturan yang mengatur hal tersebut boleh di-share karena ada organisasi yang tidak membayarkan karena budget tidak ada. Silakan baca Undang-Undang Ketenagakerjaan, googling aja. Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Itu yang pertama. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Googling, dapat pasti, ya. Silakan Anda googling aja pasti dapat ini apa aturannya. UMP dulu naiknya sangat besar, bisa lebih dari 30%, sedangkan kebijakan perusahaan kenaikan untuk karyawan tidak lebih dari 10%, sehingga ini menyebabkan staf yang sarjana gajinya menjadi beda tipis dengan karyawan non-staf yang gajinya UMP. Ya, berarti harus disesuaikan metode kenaikan gajinya di perusahaan, ya. Kayak misalnya seperti ini. Ini mau kita naikin 10%, 4,4 dinaikin 10%, dia akan naik segini. Berarti yang di bawahnya juga dinaikinnya, ya. Kalau menurut saya begini ya, kenaikan gaji. Tadi kan saya udah bilang, kenaikan sama penyesuaian itu beda loh ya. Kalau penyesuaian itu bisa terjadi setiap tahun, boleh gitu. Tapi kalau kenaikan gaji tidak mesti terjadi setiap tahun. Beda. Karena kalau kenaikan gaji mestinya di atas 10% angkanya. Itu. Nah, kalau kita masih punya karyawan yang bayarannya di bawah UMP atau UMK, ya gitu dampaknya. Tapi kalau kita di atasnya, di sini udah benar, ke seterusnya mestinya nggak ada masalah lagi. Misalnya ini kita naikkan 10% gitu ya. Kalau kita bicara penyesuaian gaji nih ya, penyesuaian gaji. Penyesuaian gaji kita untuk tahun ini misalnya 6%, ya semua ini dapat 6%. Orang-orang ini semuanya dapat 6%. Misalnya ada karyawan non-staff yang gajinya 4,8, ya dia naik 6%. Ada staff yang gajinya 5,3, ya dia naik 6%. Ada senior staff yang gajinya 7 juta, dia naik 6%. Ada supervisor yang gajinya 9 juta atau 8,9, dia naik 6%. Gitu. Jadi rata 6% gitu ya. Itu akan memudahkan sih kita. Misalnya max senior staff 7,6. Oke, dan minimum supervisor 7,2. Nggak boleh. Kalau begitu nggak boleh. Yang di sininya kok bisa dia max-nya 7,6, di sininya lebih kecil. Itu nggak logis sih kalau buat saya, ya. Yang ada bahkan kalau kita mau pakainya yang metodenya bukan progresif tapi yang tren, ini justru bahkan lebih tinggi dari ini gitu ya, karena dia naiknya proporsional gitu ya. Kalau dia di sininya 7,6 maksimum, lalu kenapa supervisornya 7,2 sementara ada senior staffnya 7,6? Ini jomplang ini ya, jomplang. Nggak begitu ya. Kalau untuk pemberian tunjangan tetap selain kemampuan perusahaan, ada lagi yang perlu diperhatikan. Nggak ada. Kalau emang nggak perlu ada ini juga nggak apa-apa sih. Ya, kalau memang perusahaannya belum mampu nggak usah. Berarti komponen gajinya cuma gaji pokok, selesai, nggak ada masalah. Gitu. Kalau karyawan training, apakah masuk non-staff untuk gaji besarannya rata-rata berapa? Karyawan training itu maksudnya bagaimana sih? Pekerja lagi di training gitu maksudnya? Atau apa? Peserta magang? Yang namanya karyawan itu cuma dua hubungan kerjanya. Tadi kan ada PKWT, ada PKWTT. Kalau karyawan training ini apa maksudnya? Maksudnya bagaimana karyawan yang sudah masuk tapi lagi di training atau proses sebelum dia menjadi karyawan? Ini bagaimana? Ya. Kalau intinya begini, kita tentukan tadi ini. Kan kita bikin job desk, makanya kita bikin job desk itu jelas itu apa pekerjaannya, apa kualifikasinya, ya. Job desk itu uraian pekerjaan, isinya adalah untuk apa posisi ini ada, tugasnya ngapain aja, kualifikasinya apa. Jadi
nggak disebutin ada posisi jabatan namanya karyawan training, itu saya belum pernah dengar seumur pengalaman saya di HR itu ya, tidak ada jabatan karyawan training ya. Ada lagi, jika staf memiliki spesifikasi minimal D3 dengan pengalaman kerja 3 tahun atau S1 pengalaman kerja 1 tahun, apakah perlu dibedakan penggajiannya sehingga bersamaan menjadi stafnya? Enggak. Tadi saya sudah kasih contoh, misalnya staf. Level staf di sini bisa aja pengalaman minimal pendidikannya D3, tapi pengalamannya 3 tahun. Atau dia S1, pengalamannya 1 tahun. Itu boleh ada di sini, di level yang sama. Ya, kalau pendidikannya lebih rendah, berarti kualifikasi pengalamannya lebih tinggi. Kalau pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya bisa lebih rendah gitu. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Mohon di-share kembali rumus rentang yang sebelumnya. Maksudnya rumus yang mana nih? Ini nih. Kalau untuk menghitung maksimum itu adalah minimum dikali rentang ditambah minimum. Ini rumusnya tuh. Coba silakan dilihat. Ya, di foto 1, 2, 3. Cus. Untuk yang midpoint itu rumusnya adalah minimum ditambah maksimum dibagi 2. Itu rumusnya. Silakan di foto 1, 2, 3. Cus. Aman ya? Aman. Gampang kok. Untuk bagian sales, bolehkah gaji pokok dikaitkan dengan capaian target? Misalnya gaji pokok 4 juta, target 4 unit. Gaji pokok dibayar sesuai presentasi penjualan. Ini yang membuat sebenarnya, yang membuat turnover sales itu tinggi itu ya model penggajian yang seperti ini. Saya sampaikan saja. Ya, kalau perusahaan mau turnovernya stabil dan dapat pencapaian bagus, gaji mereka paling tidak disesuaikan dulu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika dia mendapatkan target selama 12 bulan, baru gajinya baru bonusnya diturunkan di 12 bulan itu. Gitu caranya. Sehingga setidaknya dia akan stay selama 12 bulan di perusahaan. Kalau targetnya dia tidak tercapai selama 12 bulan, ya dia nggak dapat bonusnya. Itu, tapi gaji dia terima setiap bulan fix sudah 4,4 misalnya. 4,420 gitu ya. Dia fix terima gaji setiap bulan. Tapi dia misalnya selama setahun harus menghasilkan penjualan minimal berapa. Kalau itu tercapai, bonusnya turun. Gitu caranya. Ya. Kalau saya. Apakah skala gaji harus tertulis dan disahkan ditantangan oleh pimpinan perusahaan? Tentu saja. Ya, dan kalau saya setelah punya ini dibuka ke karyawan jadi tahu. Itulah makanya transparansi itu penting, ya. Jadi ketahuan tuh yang senior staff itu gajinya rentangnya dari sekian sampai sekian. Tapi kan gaji pastinya kan nggak tahu. Gitu. Tapi rentangnya dari sekian sampai sekian. Sehingga dia bisa tahu, oh kalau nanti gue jabatannya senior supervisor, gue akan punya potensi mendapatkan gaji mulai dari 9,2 sampai 11 juta. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Bagaimana mengatasi karyawan yang sudah mentok di golongannya dalam skala upah? Maksudnya sudah mentok di golongan skala upah. Misalnya dia udah di sini, ya gajinya udah di sini nih sekarang nih. Artinya dia harus dituntut untuk bisa siap menjadi kualifikasi yang ada di staf. Tadi misalnya kalau yang non-staf lulusannya SMK minimal pengalamannya 0 sampai 3 tahun. Di staf ini minimal tadi apa kualifikasinya. Orang yang ada di sini harus dipaksa untuk bisa duduk di kualifikasi yang ada di staf. Baru nanti gajinya bisa disesuaikan. Gitu caranya. Job desk-nya harus ada dulu job desk-nya, ya. Apakah rentang persentase harus sama untuk setiap jabatan? Iya dong, kalau nggak sama nanti berantakan ini soalnya. Misalnya di sini 20%, lalu di sini kita kasih 30%. Wah, ini jauh banget. Artinya di sini akan disesuaikan lagi kan? Di sini paling nggak jadi misalnya 6,9 nih. Gitu. Nanti di sini lagi kalau kita bedain lagi, ini akan ini lagi. Memang harus sama. Gitu ya.
Apakah minimum salary dalam skala upah bisa menggunakan dasar salary survei? Bisa aja, nggak ada masalah. Tapi kembali lagi pertanyaannya, perusahaan mampu nggak? Kalau mampu, sikat. Apakah dalam setiap departemen boleh dibuatkan skala upah yang berbeda? Boleh aja. Misalnya manajer di departemen keuangan minimal upah 9 juta, sedangkan manajer di departemen sales 7 juta. Yang terpenting nih awalnya di sini nih. Yang terpenting awalnya di sini. Kalau saran saya bisa aja dibedakan di tunjangan jabatannya, bisa aja. Misalnya tunjangan jabatan untuk manajer keuangan misalnya 500.000, tapi kalau untuk yang di sales tunjangan jabatannya 200.000, itu malah lebih mudah kita ngaturnya. Jadi di sininya nggak berantakan gitu ya. Selain tunjangan jabatan, tunjangan apa lagi yang termasuk tunjangan tetap? Macam-macam. Kalau misalnya diberikan tunjangan komunikasi fix gitu sebulan, misalnya 100.000 untuk pulsa misalnya. Lalu apa lagi? Tunjangan ya apa bebas disebutin aja. Maksudnya suka-suka perusahaan sih, nggak ada yang baku, nggak ada. Yang terpenting adalah nilainya tetap diberikan oleh perusahaan setiap bulannya. Tapi tadi ada komponen minimalnya ya, 75% itu harus gaji pokok. Ada aturannya tadi kan, pasal 94. Ya. Kalau misal karyawan masuk bulan Juni, 3 bulan probation, lalu setelah probation jadi karyawan tetap, untuk hitungan cuti didapat di bulan Juni atau berikutnya di bulan September. Nah, saya perlu sampaikan dan tolong ini dipahami dengan baik. Yang boleh punya masa percobaan itu hanya karyawan PKWTT. Dan status dia sejak hari pertama itu sudah PKWTT, tapi dicoba selama 3 bulan. Status dia dari hari pertama dia bekerja itu sudah tetap. Karena yang boleh ada masa percobaan 3 bulan itu hanya PKWTT atau karyawan tetap. Setelah dia masa 3 bulannya selesai dan dia lulus, dia lanjut. Kalau dia tidak lulus, dia selesai. Nggak ada masalah gitu. Hak cutinya sudah muncul di bulan pertama, bukan muncul setelah probationnya selesai. Tidak seperti itu. Termasuk pembayaran BPJS Kesehatan dan BP Jam Sostek itu juga mereka sudah harus dibayarkan di bulan pertama. Begitu aturannya. Ya. Jadi jangan kita masih beranggapan bahwa ada karyawan dicoba 3 bulan baru setelah itu diangkat menjadi karyawan tetap. Tidak ada istilah pengangkatan dalam pekerja selain pegawai negeri. Yang ada istilah pengangkatan itu cuma ada di pegawai negeri, di ASN. Kita di swasta tidak ada istilah pengangkatan seperti itu. Yang ada adalah setelah lulus masa percobaan, diberikan surat keterangan lulus masa percobaan. Jadi nggak perlu lagi pengangkatan, apalagi yang perlu diangkat. Status dia sejak hari pertama bekerja itu sudah PKWTT. Semoga bisa dipahami ya. Apalagi nih, proses jadi karyawan nggak bisa. Kalau proses jadi karyawan itu adalah pada saat dia lagi proses rekrutmen. Jadi tidak ada status karyawan training, itu nggak ada. Nggak ada itu, nggak ada terminologi itu nggak ada. Ya. Dalam penetapan hasil kenaikan gaji pada perusahaan, apakah ada standar penentuan yang digunakan dalam pembuatan keputusan tersebut? Dalam penempatan kenaikan gaji pada perusahaan, apakah ada standar penentuan? Itu nggak ada, bakunya nggak ada sih. Standar penentuannya adalah, yaitu tadi, biasanya referensinya adalah inflasi. Ya. Apakah manajemen trainee dan internship juga wajib diberikan THR? Iya dong, dia statusnya kan PKWT atau PKWTT. Pertanyaannya itu. Dia bisa aja manajemen trainee, tapi dia PKWT mungkin statusnya saat itu. Ya, itu berhak. Kalau internship adalah pekerja magang. Pekerja magang ini kan bukan karyawan sebenarnya. Kalau pekerja magang itu kan orang masih kuliah statusnya, lalu dia biasanya kan dapat surat pengantar dari kampusnya untuk magang selama 3 bulan. Tujuan magang itu apa? Mereka belajar artinya dikasih program yang jelas selama magang 3 bulan tadi. Bukan disuruh kerja sesuai dengan orang pekerja kita. Karena pekerja magang, ya, istilahnya itu peserta magang, internship ini, mereka tidak mendapatkan gaji, tapi mereka mendapatkan uang pengganti transport dan makan namanya. Jadi jangan disebutkan bahwa mereka akan mendapatkan gaji.
karena akan jadi berbeda nanti, ya. Internship itu peserta magang dan biasanya mereka masih aktif sebagai mahasiswa. Kalau dia sudah lulus, dia melamar sebagai pekerja magang, itu agak aneh sih menurut saya, ya. Biasanya yang magang itu yang masih mahasiswa, yang masih aktif sebagai statusnya mahasiswa, lalu dia dapat surat pengantar dan mengajukan untuk magang, gitu, ya. Penentuan upah bagi karyawan harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Menurut Bapak, berapa proporsi atau persen biaya menggaji karyawan dari penerimaan yang diterima perusahaan? Maksudnya bagaimana nih? Penentuan upah bagi karyawan harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Ya, menurut Bapak, berapa proporsi atau persen biaya untuk menggaji karyawan dari penerimaan yang diterima perusahaan? Saya nggak paham maksudnya, mohon maaf ini saya nggak paham maksudnya apa pertanyaannya. Coba dibikin kalimat yang lebih sederhana lagi. Saya nggak nyampe nih otaknya nih kayaknya nih. Ya, jadi misalnya dia perusahaan punya penerimaan, lalu berapa persen gitu ya, maksudnya gitu. Biasanya sih sekitar 30%-an biasanya. Tapi coba deh tolong diubah kalimat pertanyaannya yang lebih mudah saya pahami. Apabila pada saat penyesuaian gaji karyawan A jadi masuk ke skala gaji manajer, sedangkan di departemen terkait sudah ada manajer, sedangkan tidak mungkin ada 2 manajer di departemen yang sama. Bagaimana menurut Bapak? Yang manajer yang ada disesuaikan berarti. Mau nggak mau gitu, ya. Artinya dibenerin nama jabatannya ini dibenerin, itu salah satu alternatifnya, atau ditambah level golongannya, itu juga bisa jadi alternatif gitu, ya. Mengapa rentang persen di setiap golongan harus sama? Jika 20%, kenapa 20% harus sama semua? Dan fungsi midpoint dan apa fungsi midpoint dalam rentang gaji? Coba lihat ke layar monitor, ya. Ini kalau saya rubah jadi 30%, lihat angkanya berubahnya bagaimana. Ya kan? Artinya yang senior staff ini harus disesuaikan. Minimal jadi 6 berapa? 8 misalnya 95 deh gitu ya. Di sininya akan berubah lagi. Di sininya akan lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Kalau memang perusahaan Bapak Ibu mampu, sikat, nggak ada masalah. Di sininya nanti mau berubah lagi. Di sini jadi misalnya 30% lagi gitu misalnya. Ya, ini saya memberikan contoh yang mudah aja gitu. Ya, yang memang bisa diadopsi, semoga bisa diadopsi di perusahaan Bapak Ibu. Lalu fungsi midpoint apa? Fungsi midpoint ini adalah untuk cari rentang tengahnya ini berapa di antara jumlah ini dan ini gitu loh. Jadi ketahuan tengah-tengahnya itu ada di berapa midpointnya. Tujuannya itu mencari titik tengah antara minimum dan maksimum, itu tujuannya. Semoga bisa dipahami ya dengan baik. Aman ya. Apa harus dilakukan oleh manajemen ketika perusahaan benar-benar tidak mampu untuk mengikuti kenaikan UMK per tahunnya? Jadi misalnya minimum gaji masih mengacu UMK 2019. Datang ke Disnaker, ajukan bahwa perusahaan tidak mampu, sertakan financial statement-nya, laporan keuangannya selama misalnya 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Itu aja. Nanti mereka akan analisa, kalau memang dibolehkan silakan Anda ya udah sampaikan juga ke pekerjanya bahwa kami sudah mengajukan ini dan masih boleh membayarnya dengan UMK tahun 2019. Ya. Apakah masa probation 6 bulan masih bisa diperpanjang karena pimpinan menganggap karyawan tersebut belum pantas diangkat? Tadi saya udah jelaskan ya, tidak ada istilah angkatan itu nggak ada. Ya, nggak ada. Dan masa percobaan maksimal itu 3 bulan, tidak boleh lebih, ada aturannya. Saya sarankan kepada siapapun yang ikut sesi hari ini, baca, pelajari, pahami dengan baik undang-undang ketenagakerjaan kita. Jadi biar kita tahu aturan main kita di bisnis bagaimana, ya. Masa percobaan maksimal 3 bulan, tidak boleh lebih. Kalau ada pimpinan menganggap karyawan tersebut belum pantas diangkat, yang salah adalah orang yang tidak membuat program selama masa percobaan 3 bulan itu. Harus sudah jelas, selama masa percobaan 3 bulan, hari pertama dia harus ngapain, target pekerjaannya apa. Misalnya hari pertama dia harus mempelajari semua aturan yang ada di perusahaan. Ya. Hari kedua dia harus mengapain. Dan itu ada checklistnya, dia udah menyelesaikan apa saja. Sehingga di bulan ketiga, ketahuan itu
targetnya apa yang tercapai, apa yang tidak. Lalu silakan dikeputuskan dia lulus atau tidak. Tidak bisa masa percobaan itu di-extend. Pimpinannya juga tolong ajak memahami peraturan perundangan yang berlaku, gitu ya. Jadi dasar permainan kita adalah di aturan itu. Apabila perusahaan tidak bisa memberikan upah karyawan tepat waktu, bagaimana bentuk penyelesaiannya? Pertama, ajak bicara, komunikasikan ini kepada seluruh karyawannya dengan baik, dan semoga karyawannya mau menerima. Sampaikan justifikasinya apa, sertakan bukti-buktinya yang sesuai dengan fakta, sehingga karyawannya mau menerima hal itu, ya. Kalau enggak, mereka pasti akan protes-protes. Bolehkah HR meminta kesediaan pegawai baru tidak menikah selama 1 tahun pertama? Tidak boleh, itu diskriminasi, nggak boleh. Nggak boleh pada saat kita lagi interview tanya ada rencana menikah, ada rencana hamil, itu nggak boleh, itu diskriminasi ya. Tapi ya nggak boleh sih, nggak boleh. Kalau selesai kontrak berarti bisa langsung diberikan surat PKWTT tanpa masa percobaan atau harus masa percobaan juga. Maksudnya bagaimana? Kalau selesai kontrak bisa langsung diberikan surat PKWTT. Misalnya dia sebelumnya PKWT, lalu dia mau kita lanjutkan sebagai PKWTT, boleh aja dan nggak perlu ada masa percobaan, kan udah kerja selama setahun terakhir kemarin. Bagaimana perhitungan pekerja probation, jam sosteknya dan BPJS-nya? Sama, nggak ada perbedaan. Pekerja dalam masa percobaan itu haknya sama dengan yang bukan masa percobaan. Ya, boleh dijelaskan skala upah yang overlapping dengan golongan di atasnya. Saya tidak merekomendasikan ada overlapping karena pasti akan pusing nanti di kemudian hari. Saya tidak merekomendasikan itu. Ya, apakah melanggar jika perusahaan meminta menghabiskan cuti sebelum kontrak berakhir agar tidak perlu membayar sisa cuti? Silakan saja kalau memang dianggap pekerja tersebut tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan lagi. Ya, biasanya kan itulah kenapa kalau ada PKWT, dia ada PKWT, misalnya ada pekerja PKWT selama 12 bulan. Dia hak cutinya sudah bisa diambil di bulan pertama, jangan sampai ditumpuk-tumpuk gitu ya. Dan saya masih suka menemukan ini ada pegawai PKWT, dia boleh ngambil cutinya kalau sudah bekerja selama 12 bulan berturut-turut. Lah, setelah dia selesai kontraknya baru ngambil cuti, itu kan nggak masuk akal ya. Itulah kenapa pentingnya kita mempelajari aturan yang berlaku di Indonesia terkait ketenagakerjaan. Semuanya udah dijelaskan di sana ya. Untuk pekerja 3 bulan probation, apakah langsung mendapatkan hak upah penuh atau boleh diberi upah belum penuh, misalnya 80% saja dulu. Harus upah penuhnya sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati ya. Saya punya karyawan yang sudah pensiun, terus kami perjanjikan dengan PKWT. Apakah itu tidak menyalahi aturan? Itu sangat boleh sekali. Mungkin kita masih butuh jasanya, kita masih butuh pengetahuannya. Banyak sekali orang yang sudah pensiun kemudian dikaryakan sebagai PKWT dan sebagai konsultan perusahaan. Itu boleh banget. Ya, sangat lazim dilakukan. Selesai pertanyaannya. Dan sesi kita juga sudah mundur 16 menit, mohon maaf. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bersama, meskipun singkat, ini bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau Bapak Ibu tertarik mau belajar lebih lanjut tentang bagaimana mengelola human resource di masa pandemi ini, silakan ikut kelasnya HR. Saya yang nanti akan memandu pelatihan tersebut. Dan besok ini hari Sabtu ada kebetulan. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio 1. Silakan Mas.